warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai sumber daya energi, energi baru dan terbarukan. Di mana sub pembahasannya itu ada yang pertama potensi dan persebaran sumber daya untuk penyedia energi baru dan terbarukan. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya dalam penyedia bahan pangan, bahan industri, energi baru dan terbarukan. Langsung ya kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu sumber daya. Sumber daya seperti yang kita ketahui ada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, di sini saya akan lebih membahas mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri artinya adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua, ada sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati seperti air, tanah, dan angin. Nah, berdasarkan sifatnya juga sumber daya alam terbagi menjadi tiga. Ada sumber daya alam yang bersifat renewable, artinya dapat diperbarui seperti air, tanah, dan yang lainnya, dan sumber daya alam non-renewable artinya tidak dapat diperbarui atau dalam jumlah terbatas, seperti halnya minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, dan lainnya. Dan sumber daya alam yang tidak akan habis contohnya air. Nah, jika kawan-kawan melihat di peta, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana Indonesia merupakan negara yang diapit oleh tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, hal tersebut membuat Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya yang dimiliki, baik itu dari sumber daya barang tambang, sumber daya hayati dan non-hayati lainnya, dan berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi energi baru dan terbarukan. Nah, energi baru dan terbarukan sendiri merupakan sumber daya energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Nah, di sini saya akan membahas beragam sumber daya energi baru dan terbarukan. Yang pertama yaitu air. Air. Air yang dimanfaatkan di sini adalah air permukaan, air yang dibendung melalui check dam atau bendungan, kemudian dialirkan melalui pipa dan melalui kincir dan dikonversikan menjadi listrik. Nah, pemanfaatan sumber daya energi yang berdasarkan dari air sendiri di Indonesia sudah cukup baik pemanfaatannya karena bisa dari Sabang sampai Merauke sudah memanfaatkan tenaga air ini sebagai pembangkit listrik, seperti contohnya ada PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara, ada PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, ada PLTA Garung di Jawa Tengah, ada PLTA Lodaya di Jawa Timur, ada PLTA TES di Bengkulu, ada PLTA Tonsen di Sumatera Utara, PLTA Sadang di Sulawesi Utara, maaf, dan PLTA Riam Kanan Kalimantan Selatan, dan PLTA Sentani Irian Jaya. Nah, kemudian ada matahari. Matahari merupakan sumber daya energi yang sangat tidak terbatas jika dikaitkan dengan wilayah Indonesia. Indonesia yang memiliki iklim tropis, di mana Indonesia akan mendapatkan cahaya sinar matahari sepanjang tahun. Hal tersebut menjadi salah satu potensi bagi Indonesia untuk mengembangkannya menjadi sumber daya energi baru dan terbarukan. Caranya yaitu dengan memanfaatkan cahaya matahari yang dipantulkan melalui panel surya, kemudian dikonversikan menjadi tenaga listrik. Nah, di wilayah Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang menjadi produsen pembuat panel surya. Contohnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan Papua. Nah, kemudian ada angin. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang banyak wilayahnya dataran tinggi, sehingga hal tersebut menjadi potensi untuk mengembangkan tenaga angin. Nah, angin sendiri adalah aliran udara dalam jumlah besar yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Nah, angin sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti barometer, gradien barometer, ada letak tempat, tinggi tempat, dan waktu. Nah, angin sendiri merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik. Energi angin sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan menggunakan kincir angin. Nah, energi ini
energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat langsung dimanfaatkan atau dikonversikan menjadi tenaga listrik. Nah, tenaga listrik bertenaga air angin ini sudah dimanfaatkan oleh wilayah Indonesia seperti beberapa wilayah di Indonesia seperti Gunung Kidul dan Bantul di daerah istimewa Yogyakarta, Belitung Timur, Tanah Laut, Selayar, Buton, Kupang, dan Sumba di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian ada gelombang dan ombak dan arus. Nah, kan kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, di mana laut-laut Indonesia juga memiliki ombak yang cukup besar. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan menjadi potensi untuk dikembangkannya sumber energi yang berasal dari gelombang, ombak, dan arus. Nah, biasanya uh, energi yang berasal dari gelombang, ombak, dan arus ini dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai. Kemudian ada biomasa. Biomasa berasal dari bahan buangan yang diolah menjadi bahan bakar maupun bahan pembangkit listrik. Untuk pembangkit listrik sendiri ada pembangkit listrik bertenaga sampah. Nah, kemudian wilayah di Indonesia yang menjadi produsen biomasa terbesar yaitu Riau. Kemudian ada nuklir. Nuklir sendiri merupakan energi yang berasal dari uranium, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Namun di Indonesia pemanfaatan nuklir tidak digencarkan dikarenakan ada banyak dampak negatif dari pemanfaatan nuklir. Namun di Indonesia terdapat tiga tempat untuk penelitian nuklir. Nah, kemudian ada peta-peta, di mana peta-peta ini menjelaskan mengenai persebaran potensi sumber daya energi baru terbarukan di Indonesia. Contohnya persebaran geothermal potensial di Indonesia, ya bisa kita lihat mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, di sini sudah ada. Kemudian ada peta potensial energi surya di Indonesia. Nah, ini juga sudah cukup berkembang ya di Indonesia. Kemudian ada peta potensi sebaran angin di Indonesia. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Kemudian ada pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu strategi. Satu, strategi peningkatan produksi, di mana kita menyiasati bagaimana produksi itu dapat meningkat dengan baik, baik itu melalui baik intensifikasi pemanfaatan lahan atau lahan potensial, kemudian ekstensifikasi dan desertifikasi, ada revitalisasi, pengembangan kebijakan nasional dalam bidang pangan. Tentunya pengembangan kebijakan ini sangat penting untuk keberadaan pangan di Indonesia, sehingga Indonesia merupakan negara, diharapkan Indonesia menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan yang cukup baik. Kemudian ada inventarisasi. Inventarisasi di sini adalah pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya, di mana dapat dilakukan pencatatan atau pendataan wilayah Indonesia yang memiliki berbagai potensi sumber daya, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi informasi untuk pengembangan potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Kemudian ada pemanfaatan. Pemanfaatan atau tahap eksploitasi. Di mana tahap eksploitasi di sini yaitu tahapan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk agar dapat dipergunakan. Nah, di sini memerlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi yang canggih atau memadai, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau dengan semaksimal mungkin. Kemudian ada pelestarian. Pelestarian adalah upaya pengelolaan terakhir ketika eksploitasi sudah dilakukan, maka akan dilakukan suatu pelestarian, baik itu dengan konservasi ataupun hal lainnya, di mana tentunya lahan yang sudah dieksploitasi akan mengalami penurunan produktivitas, sehingga dengan melakukan konservasi diharapkan lahan tersebut tetap terjaga dan dapat tetap produktif. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Semoga teman-teman
bisa mencari dan ingin tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, sehingga teman-teman akan mencari lagi dan lagi eh, terhadap pembahasan ini. Nah, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.